Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Rahmat Tuhan selalu baru dalam kehidupan kita. Saudara, kita semua tahu bahwa dalam hidup kita ada dua hal. Yang pertama adalah hal-hal yang jasmani dan yang kedua adalah hal-hal yang rohani. Seharusnya saudara, kedua hal ini, baik jasmani maupun rohani, itu berjalan dengan seimbang. Kedua-duanya harus sama-sama diperhatikan. Dua-duanya harus sama-sama dipentingkan secara seimbang. Tetapi saudara, jujur saja, seringkali keduanya tidak berjalan seimbang. Dalam kenyataannya, kita lebih mengutamakan hal-hal yang jasmani dalam kehidupan kita. Untuk hal-hal yang jasmani, kita memberikan porsi yang lebih. Untuk hal-hal yang jasmani, kita menyediakan waktu yang banyak. Untuk hal-hal yang jasmani, kita lebih mengutamakan, memprioritaskan dibanding dengan hal-hal yang rohani. Sementara untuk hal-hal yang rohani, seringkali kita tidak memberikan porsi yang cukup. Untuk hal-hal yang rohani, kadang-kadang kita tidak punya waktu untuk itu. Untuk hal-hal yang rohani, kita seringkali menganggapnya bukan sebagai sebuah kebutuhan yang utama. Sehingga seringkali justru malah kehidupan rohani kita menjadi begitu kering, menjadi begitu merana. Saudara, dalam firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Markus pasal yang kedua, ada cerita tentang penyembuhan orang yang sakit lumpuh. Pada waktu itu Tuhan Yesus berada di sebuah tempat. Ada orang yang lumpuh yang dibawa kepadanya. Tentu orang yang lumpuh ini membutuhkan kesembuhan secara fisik supaya bisa berjalan lagi. Tetapi pada waktu Tuhan Yesus melihat orang lumpuh itu, maka yang dia perkatakan pertama adalah, "Anakku, dosamu sudah diampuni." Itu artinya pada waktu Tuhan Yesus menjumpai orang ini, hal yang pertama yang dipersembuhkan dan diperhatikan oleh Tuhan Yesus itu adalah justru hal-hal yang rohani. Baru kemudian dia menyembuhkan orang ini secara jasmani. Saudara, mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Biarlah kita memperhatikan secara seimbang kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani kita. Bahkan pada saat-saat tertentu, kebutuhan-kebutuhan rohani kita harus diprioritaskan, harus diutamakan. Jangan sampai kehidupan rohani kita menjadi kering, sementara kita berlimpah secara jasmani. Bagaimana caranya supaya kebutuhan rohani kita terpenuhi? Beribadahlah, melayani, berdoa, mendekatkan hidup kita kepada Tuhan. Perhatikan juga kehidupan rohani kita. Amin.